Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwah wa akhwat yang insyaallah ta'ala dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Rabbu Jalla wa Ala. Sebagaimana kegiatan rutin kita menjelang buka puasa, insyaallah ta'ala kembali kami ingatkan suatu risalah singkat yang ditulis oleh alim ulama kita, yaitu Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razzaq Ibnul Muhsin hafizahullah ta'ala. Di dalam kitab beliau adalah Kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana kita seseorang itu menjadi kunci dari kunci-kunci kebaikan, bukan sekedar karena semangat, bukan sekedar karena keinginan, tetapi ada ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh alim ulama kita supaya kita bisa menjadi miftahun lil khair. Selanjutnya kata beliau al-amrul ashir, yang ke-10 kata beliau adalah tadzakkurul akhirah wal wuqufu baina yadayillah. Jadi kata beliau adalah tadzakkurul al-akhirah, mengingat akhirat. Ini salah satu sebab yang bisa menjadikan kita itu semangat untuk menjadi miftah, penyebab kunci dari kunci terlaksananya suatu kebaikan, karena kita ingat akhirat, akan adanya negeri akhirat, akan adanya negeri akhirat. Juga kata beliau, sekaligus kata beliau, selain daripada mengingat adanya akhirat, adalah al-wuqufu baina yadayillah, kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adanya akhirat dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya butuh sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan, butuh sesuatu yang harus kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu di antara perkara yang terbaik adalah untuk memudahkan urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita menjadi miftahun lil khair, sebagai pembuka pintu dari pintu kebaikan. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit cerita berkaitan dengan mana lebih utama ketika diperbandingkan antara suatu ibadah yang dia untuk pribadi dan suatu ibadah yang sifatnya dia adalah untuk dirinya dan orang lain. Nah, ini pernah terjadi kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, diceritakan oleh ulama kita. Jadi dikisahkan begini dalam kisah yang panjang. Jadi Imam Syafi'i ini rahimahullahu ta'ala pernah berkunjung ke rumah Imam Ahmad. Dalam Kitabul Fiqh disebutkan, maka ketika itu maka istri Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan yang akan dibutuhkan atau diperlukan oleh Imam Syafi'i.
Maka mulai dari makanannya, di malam hari dia siapkan air untuk berwudu. Dengan keterangan dari Imam Ahmad bahwasanya kita akan kedatangan alim ulama yang beliau ini zuhud dan ahli ibadah. Maka ketika dia menyiapkan makanan, maka Imam Syafi'i diceritakan beliau itu makan dengan makanan yang sangat banyak. Ini ketika masuk waktu malam hari, maka disiapkanlah air ketika dia ingin bangun sholat malam. Maka ketika itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disiapkan air, ternyata di pagi hari air yang disiapkan untuk berwudu di malam harinya ternyata tidak berkurang. Dia tidak berkurang dari air itu, padahal disiapkan untuk wudu malamnya. Maka ketika itu istri daripada Imam Ahmad ini bercerita bahwasanya ini Imam Syafi'i ini katanya alim ulama besar. Dia orang yang zuhud, ahli ibadah. Tetapi ketika saya diperhatikan makanan yang kita siapkan itu banyak sekali dia makan. Satu, kan alasannya sebagai orang yang zuhud itu makannya sedikit. Beda kalau kita itu sedikit-sedikit makan. Kalau dia sedikit makannya, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nah, yang kedua adalah dia beribadah di malam hari, tapi disiapkan air kok tidak bangun sholat malam. Katanya ahli ibadah. Maka gimana caranya seperti ini? Maka Imam Ahmad pun menceritakan apa yang dikeluhkan oleh istrinya. Maka Imam Ahmad pun bercerita, ini ada sedikit istri saya yang dia mau tanyakan berkaitan dengan keadaan dan kondisi Imam Ahmad. Maka ketika itu Imam Ahmad pun bertanya kepada gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Yang pertama dia tanyakan adalah masalah makanan. Kenapa banyak sekali yang dimakan? Maka kata Imam Syafi'i, saya banyak makan. Kenapa? Karena saya yakin bahwasanya makanan yang saya makan ini adalah makanan yang halal, karena makanannya seorang imam. Maka saya berani makan makanan yang banyak, karena dia yang menyuguhkan makanan, menyiapkan makanan kepada aku adalah seorang imam, yaitu Imam Ahmad. Maka dia berani makan banyak. Yang kedua, ketika ditanyakan pertanyaan istrinya yang kedua adalah kenapa air yang disiapkan untuk sholat malam kenapa tidak berkurang? Dia tanyakan, berarti Anda tidak bangun sholat malam. Katanya seorang Imam Syafi'i itu ahli ibadah, sholat tidurnya di malam hari sedikit, ibadahnya yang banyak. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, betul, saya tidak berwudu tadi malam. Kenapa? Saya membahas satu hadits, kemudian saya sebutkan, saya tuliskan faidah dari hadits itu, ternyata tidak terasa masuk waktu sumur. Dan wudhu saya dari sholat isya itu belum batal. Nah, maka inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau saya sholat malam, maka itu lebih sedikit kebaikannya, lebih sedikit pahalanya. Kenapa? Saya sholat malam untuk pribadi. Tetapi ketika saya membaca hadits, saya keluarkan fawaid, pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik, kemudian saya sebarkan, diamalkan oleh orang, maka kebaikannya untuk saya dan untuk orang lain. Maka dari sinilah kata beliau, ibadah yang sifatnya universal dengan ibadah yang sifatnya pribadi, maka ibadah universal ini kebaikannya tentunya lebih bermanfaat dibandingkan dengan ibadah untuk pribadi. Maka sama ini jamaah. Maka menjadi penyebab terlaksananya suatu kebaikan, maka itu jauh daripada sekedar hanya melaksanakan.
kita ajarkan, kita sampaikan, kita yang jadi penyebab terlaksananya kebaikan ini, itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan dengan kita hanya melaksanakan, walaupun semuanya kebaikan. Tetapi kita sebagai umat Islam yang mengaku cinta dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita memilih melihat mana yang terbaik. Dan ini banyak jemaah. Contoh yang lain adalah berkaitan dengan masalah mana lebih utama, membaca Al-Quran dengan berzikir. Maka tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya lebih utama membaca Al-Quran. Tidak ada yang meragukan. Tetapi ketika membaca Al-Quran ini dilakukan setelah sholat 5 waktu, setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian kita langsung baca Quran. Mana lebih utama, langsung baca Quran atau berzikir? Zikir sehabis sholat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahumma antas salam, dan seterusnya. Dari doa-doa zikir yang dibaca sehabis sholat, mana lebih utama? Ternyata jauh lebih utama berzikir setelah sholat dibandingkan langsung baca Quran. Nah, seperti inilah seorang ia mengenal sunnah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencari sesuatu yang jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan yang sedikit. Maka sini kenapa dia ingat tadzakurul akhirah, karena dia tahu ada akhirat. Dan dia akan al-wuqufu baina yadayillah. Dia akan berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dia kerjakan. Maka mari kita kerjakan sesuatu yang memiliki pahala jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lebih kecil. Nah, ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hendaknya kita itu mengingat akan adanya hari akhirat. Kemudian kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus semangat berkaitan dengan masalah menjadi penyebab terlaksananya. Semakin banyak orang yang mendengarkan, semakin banyak orang yang melaksanakan dari apa yang kita lakukan, maka tentunya itu semakin banyak pula kebaikan dan pahala yang kita raih dan dapatkan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata beliau, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang tunjukkan kepada orang lain suatu kebaikan, maka sama saja dia yang mengerjakan kebaikan itu. Sehingga jamaah, jangan merasa kita sendiri yang ingin selamat. Seorang suami yang belajar sunnah harus mengajari istrinya. Kalau dia tidak bisa mengajari istrinya, anak-anaknya, maka dia harus bawa ikut bermajelis ta'lim. Karena sama saja dia mengajak istrinya untuk di atas kebaikan, maka dia dapatkan keutamaan besar. Sama dengan teman-teman terdekat. Kalau masing-masing dari kita mengajak teman-teman terdekat untuk belajar, mengkaji sunnah, belajar semakin dekat kepada Allah, untuk semakin rajin ibadah, belajar semangat untuk membaca Al-Quran, maka sama saja kita ini semakin banyak kebaikan yang kita ciptakan. Nah, ini yang terkadang kita cuek jamaah. Yang penting saya belajar, yang lain terserah. Jangan, tidak boleh punya sifat seperti itu. Kemudian keterangan selanjutnya kata Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, Al-Amru Al-Hadi Asyar, yang ke-11 di antara hal yang harus kita perhatikan adalah ada namanya muraqabatu al-akhyar wa majalisatus salihin. Ini langsung beliau sebutkan dua. Walaupun arah kaitannya dengan sebelumnya, masalah yang ke-11 ini ada namanya muraqabah, merasa
diawasi. Berarti di sini adalah muraqabatul akhyar, dia merasa diawasi. Ada pengawasan terbaik yang terus mengawasi dia. Kemudian majalisatu as-salihah, harus punya teman duduk yang baik. Nah, kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki teman yang baik yang terus mengarahkan kita ketika kita terjatuh dalam kejelekan, dia ingatkan kita. Ketika kita berada di atas perbuatan maksiat, dia selamatkan kita. Inilah yang diinginkan. Ini harus dimiliki oleh seseorang, harus punya teman yang baik. Nah, terkadang kita menganggap teman yang baik adalah, kata beliau, hanya yang tidak melarang kita dari kejelekan. Kita terjatuh dalam perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa, dia biarkan, itulah teman yang baik. Padahal itu teman yang jelek. Tetapi teman yang baik adalah di mana setiap kita terjatuh dalam kejelekan, dia ingatkan, dia selamatkan kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Abi Musa al-Asy'ari, di mana disebutkan dalam hadits ini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Syekh, innama mathalul jalisis saleh wal jalisis su kahamilil miski wa nafihil khir. Perumpamaan antara teman yang baik dengan teman yang jelek. Seperti apa itu? Teman yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Sedangkan teman yang jelek itu seperti tukang besi, tukang las. Kata beliau, fahamilul miski imma ayyudhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyiban. Kata beliau begini, kalau kita punya teman yang baik, maka ibaratnya seperti penjual minyak wangi. Kalau bukan karena kita mengetes, mencoba dari wewangian yang dia jual, maka kita bisa membeli sehingga kita memiliki bau yang harum. Itu kalau teman yang baik. Tetapi kalau memiliki teman yang jelek seperti tukang besi, tukang las, imma ayyuhriqa siyabaka wa imma an tajida rihat khabithah. Hanya dua kemungkinan. Pertama, kalau bukan karena dia akan membakar pakaianmu, atau yang kedua adalah engkau akan bau besi. Ini bentuk perumpamaan ya, bukan pekerjaan yang dilarang, tidak. Adalah bentuk perumpamaan. Nah, inilah yang diinginkan. Maka kata beliau, faman arada ayyakuna miftahan lil khair, maka siapa yang ingin menjadi kunci dari kunci kebaikan, maka kata beliau, fal yasbir nafsak ma'a ahlil khair wa ahlil fadl wa ahlil ta'at. Maka hendaknya dia berteman dengan orang-orang baik. Dia harus berteman dengan orang-orang baik. Dia dekat dengan ustadz, dia dekat dengan orang-orang alim ulama, orang-orang yang rajin, yang senang membaca Quran, yang senang ibadah, senang sholat ke masjid. Itu yang jadikan dia teman. Dia harus sabar berteman dengan mereka. Karena itu adalah merupakan kunci daripada kunci kebaikan yang bisa mengantarkan dia kepada kebaikan tersebut. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang terakhir adalah al-hirthu ala nasril khair. Nah, ini selanjutnya. Kita harus punya himmah yang kuat, semangat yang tinggi. Untuk apa? Adalah nasrul khair, menyebarkan kebaikan itu. Inilah namanya dakwah. Inilah namanya dakwah. Sehingga cermati dalam surah Wal Asr. Wal Asr, Allah bersumpah demi waktu yang manusia tidak akan mungkin lepas dari waktu. Maka disebutkan
Innal insana lafi khusr, seluruh manusia dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? 4. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, orang yang berilmu, beramal soleh, sudah lewat. Terus adalah watawasau bil haq, nasihat dia sampaikan, dia berikan, dia bagi ilmu yang didapatkan. Ini harus ada hirs, harus ada semangat untuk melakukan yang namanya kebaikan. Inilah doa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dari makna surat Maryam. Beliau mengatakan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, terkait dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kata Imam Ibnu Qayyim mualliman lil khair da'iyan ilallah mudzakiran bih. Ini dia hendaknya dia menjadi pengajar kebaikan. Dan ini tidak mesti jamaah harus di masjid. Dimanapun kita berada kita bisa nasihati orang. Hatta kata Syekh Ibnu Utsaimin di warung kopi bisa. Da'iyan ilallah, mengajak kepada Allah. Ayo sembah Allah, ibadah kepada Allah. Dan terus mengingatkan tentang ini. Inilah yang diinginkan supaya kita ini menjadi berkah dimanapun berada. Ini wallahu ta'ala alam bissawab. Sehingga kata beliau di awal telah kita sebutkan, khairukum may yurja khairuhu wa yu'man syarru. Orang yang terbaik di antara kalian orang yang dirindukan kebaikannya dan merasa aman dari kejelekannya. Itulah manusia yang terbaik. Maka ini jamaah, mari kita berupaya untuk ini semaksimal mungkin untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini. Hirs, harus punya semangat, punya himmah yang kuat. Jangan yang penting saya sudah ibadah, jangan. Harus ditingkatkan, harus apa yang kita tahu harus kita sampaikan kepada teman-teman dekat kita, minimal keluarga kita, kemudian teman-teman terdekat kita. Saya kira ini wallahu ta'ala bissawab yang bisa saya sebutkan karena persiapan untuk buka puasa insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira cukup. Ini lebih dan kurangnya kamu maaf. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.